Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Novia Amanda dengan NPM 2212011535. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait putusan kepailitan dalam judul Analisis Yuridis Keberatan terhadap pengakuan sementara tagihan kreditur oleh kurator dalam renvoy prosedur studi pada PT Maximus Bali dengan nomor putusan nomor 48-PDT-SUS-Renvoy Prosedur /2018-PN Niaga Surabaya. Dalam kesempatan ini saya akan membahas 4 poin utama, yaitu yang pertama terkait dengan kronologi perkara, yang kedua tentang dasar pengajuan prosedur renvoy, yang ketiga dasar pertimbangan hakim pengadilan niaga menolak prosedur renvoy tersebut, dan yang keempat akibat hukum putusan terhadap debitur, kreditur, dan pihak ketiga dalam perkara tersebut. Hal yang pertama akan saya bahas terkait dengan kronologi perkara. Hal ini bermula pada PT Maximus Bali yang mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan ketidakmampuannya dalam melunasi kewajiban kepada para kreditur, sehingga para kreditur mengajukan permohonan pilot ke Pengadilan Niaga Surabaya. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Niaga dan PT Maximus Bali dinyatakan pilot dengan penunjukan seorang kurator untuk mengurus dan membereskan harta pilot. Kurator melakukan inventarisasi dan verifikasi tagihan dari para kreditur yang menghasilkan daftar tagihan yang diakui sementara. Namun, pengakuan sementara terhadap beberapa tagihan menimbulkan sengketa karena beberapa kreditur menilai pengakuan tersebut tidak didukung bukti hukum yang memadai. Lalu, para kreditur yang keberatan mengajukan gugatan melalui mekanisme renvoy prosedur dengan nomor putusan nomor 48-PDT-SUS-Renvoy Prosedur /2018-PN Niaga Surabaya di Pengadilan Niaga Surabaya. Mereka berpendapat bahwa kurator keliru mengakui tagihan yang tidak sah dan tidak sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Kurator menjelaskan bahwa pengakuan sementara dilakukan berdasarkan dokumen yang dianggap cukup dan siap diuji melalui proses hukum. Setelah memeriksa bukti dan mendengarkan argumen kedua belah pihak, Pengadilan Niaga Surabaya menilai bahwa para kreditur yang keberatan tidak berhasil membuktikan klaim mereka dengan cukup dan dengan demikian, keberatan mereka ditolak dan pengakuan tagihan oleh kurator tetap dinyatakan sah. Lalu yang selanjutnya terkait dengan dasar hukum pengajuan renvoy prosedur. Jadi dasar hukum pengajuan renvoy prosedur ini didasarkan pada 3 ketentuan, yaitu yang pertama ada pasal 124 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, atau selanjutnya akan disebut dengan Undang-Undang Kepailitan, yang memberikan hak kepada kreditor yang tercantum dalam daftar piutang untuk meminta keterangan mengenai piutang, membantah kebenaran piutang, hak didahulukan, hak menahan benda, atau menyetujui bantahan kurator. Lalu yang kedua, ada pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan yang mengatur penyelesaian perselisihan di pengadilan jika hakim pengawas tidak dapat mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Lalu yang terakhir, karena tidak adanya batas waktu pengajuan bantahan atau renvoy prosedur dalam Undang-Undang Kepailitan, sehingga pengajuan bantahan oleh para pembantah dianggap sah dan patut dipertimbangkan. Selain dasar hukum yang melatar belakangi pengajuan renvoy prosedur ini, terdapat juga alasan, yaitu bahwa setelah PT Maximus Bali ini dinyatakan pilot, para pembantah ini mengajukan tagihan sebagai kreditur, di mana perhitungan nilai tagihan atau piutang ini didasarkan pada selisih antara pendapatan bersih yang seharusnya diterima berdasarkan perjanjian 3M dengan pendapatan yang telah diserahkan oleh PT Maximus Bali pada periode Januari 2011 hingga April 2013. Keberatan para pembantah ini muncul karena terbantah atau kurator menolak tagihan mereka dengan alasan bahwa seluruh piutang periode 2011 sampai 2013 itu telah dibayar, sementara hanya tagihan 2018 sampai 2019 yang diakui. Para pembantah ini menolak sistem rental pool yang dianggap tidak sesuai dengan perjanjian 3M yang seharusnya mengatur pembayaran hasil bersih pendapatan sewa villa. Mereka menilai bahwa terbantah ini mengabaikan pasal 129 Undang-Undang Kepailitan dengan membebankan pembuktian kepada para pembantah dan bukan kepada PT Maximus Bali. Dan hal lainnya adalah karena tidak meminta laporan keuangan yang real dari perusahaan tersebut.
Lalu poin pembahasan yang ketiga terkait dengan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga menolak prosedur envoy. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengakuan sementara terhadap tagihan oleh kurator telah dilakukan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur oleh Undang-Undang Pilotan, terutama dalam pasal 113 dan pasal 114 yang mengatur peran kurator dalam menyusun dan menetapkan daftar piutang sementara. Kurator dalam perkara ini dinilai telah melaksanakan tugasnya secara profesional, objektif, dan berdasarkan dokumen yang diajukan oleh para kreditur tanpa adanya indikasi pelanggaran hukum. Selain itu, hakim menilai bahwa para pembantah ini tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang cukup dan sah yang dapat membuktikan bahwa pengakuan kurator terhadap tagihan kreditur lain adalah keliru, cacat hukum, atau didasarkan pada dokumen palsu. Hakim juga menilai bahwa keberatan yang diajukan lebih banyak bersifat asumtif dan tidak dibarengi dengan dokumen otentik yang dapat membuktikan opini ataupun pendapat dari para pembantah. Lalu poin terakhir yang akan dibahas terkait dengan akibat hukum putusan pengadilan niaga terhadap debitur, kreditur, dan pihak ketiga. Bagi debitur, yaitu PT Maximus Bali yang telah dinyatakan pilot, putusan ini memperkuat posisi hukum daftar tagihan yang telah disusun oleh kurator. Dengan demikian, besaran utang debitur yang sah dan harus diselesaikan melalui pembebasan harga pilot menjadi lebih pasti. Bagi kreditor yang tagihannya diakui sementara oleh kurator, putusan ini mengukuhkan kedudukan mereka sebagai kreditor yang sah dengan ditolaknya keberatan dari kreditor pembantah, maka tagihan mereka secara otomatis berkekuatan hukum tetap dan akan masuk dalam daftar piutang tetap. Adapun bagi pihak ketiga, khususnya kurator, putusan ini memperkuat legitimasi atas tindakan kuratorial yang telah dilakukan dalam proses penyusunan daftar piutang sementara. Dan bagi pihak ketiga lain seperti investor, calon pembeli, aset pilot, atau pemegang jaminan, putusan ini memberikan kepastian hukum atas daftar piutang, di mana mereka dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan daftar tagihan tetap yang telah ditetapkan tanpa harus menunggu hasil persidangan keberatan atau adanya potensi perubahan jumlah uang kreditur. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Niaga Surabaya nomor 48/PDT-Sus/Renvoy Prosedur /2018/PN Niaga Surabaya merupakan cerminan penerapan mekanisme renvoy prosedur dalam perkara kepailitan PT Maximus Bali. Putusan tersebut menolak keberatan para kreditor terhadap pengakuan sementara tagihan oleh kurator dengan pertimbangan hukum bahwa para pembantah tidak mampu membuktikan dalil keberatannya secara meyakinkan sesuai dengan ketentuan hukum. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.